فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab Al-Ilm min Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman 120, disimak baik-baik yang punya kitab, 120 bagian bawah. Qala asy-syarihu asbahullah. Setelah beliau menukilkan tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada Bani Adam bagiannya daripada perzinaan. Zina mata dengan cara melihat, zina lisan dengan cara berbicara, zina jiwa dengan cara berkeinginan, berangan-angan, zina kemaluan. Itulah yang membenarkan semuanya. Kita lihat apa kata beliau, hadhi wasailu sammaha asy-syari' zina. Perhatikan ini, wasail ini, sarana-sarana ini, wasilah-wasilah ini dinamakan oleh syariat dengan zina, walaupun belum dikatakan zina yang akbar. Tapi sarana-sarananya semuanya dinamakan dengan zina. Kenapa? Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana itu memiliki apa? Hukum sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya adalah zina, semua sarananya dinilai seperti zina. Paham? Naam. Kita lihat lagi, li'annaha tajurru ila zina al-akbar. Dikarenakan sarana-sarana tadi menghantarkan, tajurru itu adalah tusilu, menghantarkan, tuaddi, menghantarkan kepada perzinaan yang akbar, yang besar. Wa huwa fi'lul fahisyah fi'lan, yaitu melakukan perbuatan keji dengan apa? Perbuatan yang jelas, dalam artian perbuatan zina itu sendiri. Mafhum? Oleh karena itu sarana-sarana tadi ditutup serapat mungkin dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Perzinaan. Menunjukkan semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinaan ditutup serapat mungkin. Untuk kaidah fikihnya apa? Saddud dari'ah namanya. Bab saddud dari'ah, bab menutup celah-celah sarana-sarana yang bisa menghantarkan pada suatu perkara. Faham? Wa man waffaqahu Allah tawarra'a fala yanzur bi'ainihi. Penting ini. Dan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, maka dia akan tawarra', berhati-hati, waspada terhadap dirinya. Fala yanzur bi'ainihi, maka dia tidak melihat dengan matanya. Kalaupun transaksi jual beli, berinteraksi dengan lawan jenis di pasar, di toko, supermarket, SPRL seperlunya. Paham ya? Tidak lebih dari itu. Enggak perlu tanya nomornya berapa, rumahnya di mana, siapa namanya, enggak perlu. Cukup seperlunya transaksi, ijab qabul jual beli, selesai. Paham ya? Bagaimanapun kita enggak bisa mengelak. Iya kan? Kehidupan kita sehari-hari di pasar, kadang jual beli, kadang transaksi, kadang di supermarket, kadang di tempat-tempat orang jualan barang, perempuan yang jualan, lawan jenis yang bukan mahram bahkan. Terus bagaimana kita cara menghadapinya? Seperlunya. Paham? Seperlunya berarti tidak berlebihan.
Enggak ada kepentingan nanya nomor teleponnya berapa, namanya siapa, rumahnya di mana, sudah nikah atau belum. Itu terlalu berlebihan. Paham? Hanya seperlunya. Mafhum? Harganya berapa? Barangnya ori atau KW, boleh ditawar atau enggak? Selesai transaksi, kasih uangnya, ambil barangnya, selesai. Ya kan? Simpel aja. Bukan berarti mengharamkan transaksi loh ya. Yang diharamkan adalah sarana-sarana yang bisa menghantarkan pada perzinaan tadi. Mafhum? Kita lihat lagi, diperhatikan baik-baik. Wa idza nadhara ghaddal basar. Dan apabila dia melihat, dia menundukkan pandangannya. Setiap orang itu kan kadang melihat tanpa dia sadari atau spontan, secara spontan. Tahu ya, secara spontan ya, enggak sengaja melihat atau misalnya, tundukkan pandangan. Jangan dilihat terus. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena apa? Karena ketika dia melihat dengan pandangan yang pertama tadi itu, mungkin aja itu sesuatu yang tidak disengaja dan masih diampuni, ma'dzur. Tapi yang kedua kalinya dia nambah lagi, melihat lagi atau lebih dari itu udah godaan syaitan yang terkutuk, waliyadzubillah. Allahumma sallim. Kita lihat dalilnya. Kama amarahullah azza wa jalla, sebagaimana Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Kita artikan dulu. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin, kaum lelaki. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka apa? Menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan yahfadzu furujahum, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang mereka perbuat. Ini untuk laki-laki. Yang perempuan bagaimana? Bebas atau bagaimana? Perempuan pun, akhwat pun, walaupun bercadar, pakai burdah pun, jaga pandangan juga. Jadi ghadul basar bukan laki-laki aja loh ya. Perintah ghadul basar, menundukkan pandangan, itu bukan hanya laki-laki. Akhwat pun sama juga. Akhwat matanya gini-gini, lihat-lihat ikhwah, itu juga salah juga. Paham ya? Jadi perintahnya dua. Untuk laki-laki juga ada, untuk perempuan juga ada. Kita lihat yang untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfatna furujahun. Dan katakanlah kepada para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menunjukkan perintah ghadul basar umum atau khusus? Umum. Lelaki dan wanita sama-sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan, bukan saling pandang memandang. Mafhum? Ini kalau lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi paham insyaallah ya. Kita lihat penjelasannya. Jadi enggak ada alasan, itu kan perintah untuk laki-laki, Ustaz. Kalau laki-laki itu ghadul basar harus, kalau perempuan bebas, katanya. Salah paham. Gagal paham. Perempuan pun diperintahkan tundukkan pandangan. Karena yang bisa terfitnah bukan hanya laki-laki. Perempuan terfitnah dan laki-laki bisa atau tidak? Bisa juga. Paham ya? Nah, bukan berarti yang terfitnah hanya laki-laki dengan perempuan, tidak. Perempuan pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa wassallahu tabaraka wa ta'ala bihifdzil jawarih kulliha. Dan Allah Ta'ala telah berwasiat, telah berwasiat untuk menjaga anggota badan seluruhnya. Jawarih anggota badan ya. Wa wassal Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalik, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat seperti itu juga, bihifdzil jawarih kulliha, dengan untuk menjaga apa? Anggota badan seluruhnya. Fi jumlatin qasirah, pada kalimat yang pendek, simpel, ringkas. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Pendek kan? Ihfadillah, pendek. Tapi maknanya besar, maknanya nih. Apa artinya ihfadillah? Jagalah Allah. Masa kita suruh jaga Allah? Maknanya bukan menjaga Allah Ta'ala zatnya, itu enggak. Maknanya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bi fi'li awamirillah wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kita lihat biar tambah jelas. Ihfadillah, jagalah Allah. Amrun wa jawabuhu yahfadka. Ihfadillah perintah atau bukan? Perintah fi'il amr kan? Ihfadillah. Ini perintah. Jawabnya wa jawabu yahfadka. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Ini jaminan. Kalau kita menolong agama Allah, mendakwahkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, membela syariat Allah, mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, jaminannya apa? Allah Ta'ala menolong kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian. Kita lihat
Berikutnya, idza syaqaqta hadil jumlah, jika kamu pecah jumlah ini, kamu pecah, ihfadillah sendiri, yahfadka sendiri, dipecah gitu karena sambungannya ini. Natija anhal ilmu katsir, niscaya akan muncul, terlahirkan, akan menghasilkan darinya apa? Ilmu yang sangat banyak. Masya Allah, ada natijahnya, ada hasilnya. Menghasilkan ilmu yang sangat banyak kalau dipisahkan, ihfadillah sendiri, yahfadka sendiri. Paham ya? Kita lihat lagi. Kaifa yahfadzul 'abdu rabbah tabaraka wa ta'ala? Ada pertanyaan, bagaimana seorang hamba menjaga Rabbnya itu bagaimana? Kita yang dijaga, bukan menjaga. Ada pertanyaan terus, ini gimana nih? Suruh jaga Allah katanya. Jawabannya, al-jawab, dengan cara apa kita menjaga Allah Ta'ala? Bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi. Masya Allah. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini hakikat apa namanya? At-taqwa. Ya kan? Hakikat takwa apa? An yaj'al al-insanu bainahu wa baina adabillah wiqayatan bi fi'li awamirillah wastinabi nawahihi. Ya kan? Ini masuk ini. Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jumlatan wa tafsila. Baik secara global, jumlah itu global, tafsila terperinci. Paham ya? Tafsila artinya terperinci. Jumlatan global. Wal wuquf 'inda hududihi, dan berhenti. Berhenti pada batasan-batasannya. Wa iqamatul faraid, dan menegakkan, mengerjakan perintah-perintahnya, perkara-perkara yang wajib. Wasya'ir, dan syiar-syiar Islam dia tegakkan, dia kerjakan, dia dakwahkan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh termasuk sumber ketakwaan hati, yang bersumber dari hati manusia, ketakwaan yang hakiki. Ya, dia memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa syiar Allah? Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah kan? Makanya kalau antum jumpai Al-Qur'an tertindih dengan kitab-kitab yang lain, itu kitab-kitab yang lain dikasih bawah, Al-Qur'an yang di atas. Paham ya? Jadi selalu respect respon. Paham ya? Lihat langsung gitu. Paham ya? Nah, jangan dibiarkan aja. Karena Al-Qur'an kalamullah, ya kan? Syiar kan? Nah, pastikan dia yang di atas. Mafhum? Jangan ditepuk-tepuk dengan kitab yang lain, Al-Qur'an paling bawah, jangan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wajtinabul maharim wal ma'asim, dan menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara dosa. Dijauhi. Nah, menjauhi perkara-perkara haram, perkara-perkara yang dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa membuat hati mati. Paham ya? Nah, kalau hati sudah mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Alangkah indahnya perkataan Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ketika beliau mensifati tentang dosa. Betapa ngerinya dosa, bisa membuat hati itu padam, hati itu mati. Apa kata beliau? Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsad ad-din illa al-muluk ahbaru su'in wa ruhbanuha. Artinya, aku melihat dosa-dosa itu bisa memadamkan hati. Waqad yusudilla idmanuha, dan sungguh orang yang kecanduan, idman itu kecanduan terus-menerus dengan dosa, akan melahirkan apa namanya? Kerendahan, kehinaan. Mewariskan kerendahan, kehinaan. Terus bagaimana terbaik? Wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa sumber hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Paham ya tadi yang awal tadi? Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan perbuatan dosa. Dan kemudian meninggalkan dosa merupakan sumber hidupnya hati. Dan tidaklah agama itu dirusak, melainkan yang merusak adalah para raja, para penguasa yang jauh dari syariat, kemudian juga para ahli ibadah orang Nasara, dan juga ahli ilmu orang Yahud yang mereka apa? Tidak mengamalkan apa yang mereka dapatkan dalam kitab mereka. Paham ya? Itu ahbar usul wa ruhbanu. Ahbar itu ulama yang Yahud, ruhban itu adalah ahli ibadah orang Nasara. Naam. Kita cuplikan, mengingatkan kembali bahwasanya bagaimana efek samping terhadap dosa. Wa muraqabatullahi azza wa jalla fi kulli sya'nin masyhur. Dan merasa diawasi, namanya apa? Muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Innallaha kana 'alaikum
raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kalian. Kalau yang mengawasi Allah Ta'ala itu tidak ada hentinya, tidak ada istilah 24 jam, enggak ada. Yang ada ya selalu dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan manusia loh ya. Tanpa bantuan apa? CCTV. Paham ya? Nah, diawasi full itu. Gerak-geriknya, daun-daun yang berguguran, berapa jumlahnya di mana, daun apa, Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Dan ketika seorang hamba bisa merasakan ini, muraqabah ini, dia nanti akan naik derajatnya dari muslim, mukmin, muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Apa itu al-ihsan? An ya'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini muraqabah. Dalam muraqabah ini. Paham ya? Yaitu seorang beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala, namun jika tidak mampu melihat, pastikan Allah Ta'ala melihatnya. Muraqabah itu kan? Muraqabah, merasa diawasi. Mafhum? Tingkatan paling tinggi itu al-ihsan. Ruknun wahidun. Satu rukun aja. Man fa'ala dzalika faqad hafidha dinallah. Masyaallah, barang siapa yang mengerjakan perbuatan tadi sungguh dia telah menjaga agama Allah. Fajazahu Allahu min jinsi amalihi. Maka Allah Ta'ala membalasi orang tersebut sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Man yazra yahsud. Barang siapa yang dia menanam, dia akan memanen. Man sabata nabata. Barang siapa yang dia itu kokoh, istiqamah, konsisten, dia akan tumbuh. Paham ya? Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kita lihat lagi. Kata beliau, fajazahullahu min jinsi amalihi bi an yahfadhahu min syururi dunya wal akhirah. Masyaallah, lihat ini. Maka Allah Ta'ala membalasnya dengan balasan yang sejenis dengan amalannya, yaitu dengan cara Allah Ta'ala menjaganya dari kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Paham ya? Kalau ingin mendapatkan kenikmatan, mendapatkan tanda-tanda kehidupan yang bahagia, lakukan 3 perkara. 3 perkara ini sering antum dengar dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Pernah dengar antum? 3 perkara tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan, tentunya dunia dan akhirat. Apa 3 perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan yang beliau sebutkan? Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Karena sungguhnya 3 perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan. Pertama, idza u'tiya syakar. Kalau diberi bersyukur. Sedikit banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Paham ya? Jangan kita kufuri. Kekufuran sumber padamnya kenikmatan. Tapi rasa syukur sumber apa? Bertambahnya kenikmatan. Yang kedua apa? Wa idza tuliya sabar. Apabila diuji sabar. Orang itu enggak ada yang hidupnya itu baik-baik saja terus-menerus. Kadang ya baik-baik saja, kadang tidak baik-baik saja tuh kan. Ya kan? Kadang ada masalah, ada problem, ada kasus, ada polemik, ya kan? Macam-macam. Semuanya harus dihadapi. Bukan lari dari permasalahan, tapi siap untuk menghadapi permasalahan. Mafhum? Idza tuliya sabar. Kalau dikasih ibtila, ujian, sabar. Karena ketika Allah Ta'ala menguji hamba bukan karena benci loh ya, tapi karena apa? Cintanya Allah Ta'ala pada hamba tersebut. Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai suatu kaum menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan ya. Kalau dia ridha, dapat ridha Allah Ta'ala. Kalau dia murka, tidak terima, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Seseorang itu diuji sesuai kadar agamanya. Kalau agamanya kokoh, kuat, konsisten, akan diperkuat ujiannya. Ujiannya bisa berupa ujian berupa dunia, wanita, tahta, itu ujiannya. Paham ya? Enggak terlepas dari itu, ima dunia, harta maksudnya, tahta atau wanita ujiannya. Mafhum? Kalau dia ternyata diuji dengan dari pintu wanita enggak mempan, setan datang lagi menguji dari pintu dunia atau harta. Kalau dengan harta bagaimana ini? Kira-kira kalau dapat uang 2M bagaimana nih? Goyah enggak dia? Konsisten enggak dia? Ternyata enggak mempan juga, langsung melalui pintu jabatan. Kira-kira jadikan anggota dewan mempan enggak ini? Suri Salafi dewan lagi misalkan. Ternyata enggak mempan juga, lulus dia dari ujian tadi. Paham ya? Nah, kadang dari sisi harta dia kokoh, enggak mempan. Sisi apa? Tahta enggak mempan juga, datang setan dari si wanita. Gimana kalau kita uji dengan perempuan ini?
Paham ya? Berhasil enggak ya? Lolos enggak dia? Nah, setan senantiasa menguji seperti itu dengan apa? Takdir Allah SWT untuk mengetahui hasilnya. Hamba ini bagaimana? Istiqomah, konsisten atau tidak dalam menegakkan agama Allah Ta'ala. Yang ketiga apa? Wa idza adnaba istaghfara. Kalau berbuat dosa segera istighfar, enggak ditunda-tunda. Sebagian orang awam itu kan kadang yang jauh dari ilmu, yang enggak paham syariat yang benar, itu nunda mereka. Istighfarnya setahun sekali kadang sebagian mereka. Maksudnya istighfar minta maaf, maaf-maafan. Namanya tahun, namanya apa? Akhir tahun pelebur dosa katanya. Orang datang ke tempatnya masing-masing, namanya ujung kalau bahasa Jawa itu ya. Dari ujung ke ujung minta maaf ya setahun sekali. Salah. Minta maaf itu jangan setahun sekali. Kapan dia berbuat salah segera istighfar minta maaf. Ya kan? Nah, tiga perkara ini apa kata Syekh Muhammad Abdullah? Fa inna haula'i salat unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya tiga perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan. Pertama apa, Bang? Tanda kebahagiaan tadi apa pertama? Apabila diberi bersyukur. Yang kedua apa tadi, Novel? Apabila. Yang ketiga, apabila diuji sabar. Yang ketiga, Muhammad Bengkulu, apabila berdosa segera istighfar. Idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Paham ya? Ini tiga perkara ini dikenal dengan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Kita tutup yang terakhir. Wa haditsu Anas hadza alladhi yush'ir bi annahu akhir man haddatsa bihi li'anna mautahu kana mutaakhiran lahu li'anna mautahu kana mutaakhiran lahu maziyatun kubra. Artinya hadis Anas ini seakan-akan memberikan kesan, yush'ir memberikan kesan bahwasanya itu adalah akhir hadis yang beliau ceritakan. Dikarenakan kematian atau meninggalnya beliau waktu itu termasuk dari kalangan sahabat yang belakangan meninggalnya, akhir-akhir meninggal. Paham ya? Dan beliau memiliki maziyah kubra, memiliki istimewaan yang besar. Iya kan? Anas bin Malik ma'ruf kan, Anas bin Malik. Nah, ibunya seorang sahabiah jalilah, ya kan? Bapak sambungnya siapa bapak sambungnya berarti? Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia. Maharnya dikenal mahar yang paling terindah dalam Islam. Ketika Abu Talha Al-Ansari anhu waktu itu melamar Ummu Sulaim, maharnya berapa gram emas? Apa? Bukan uang. Apa? Islam itu sendiri, masya Allah, luar biasa. Ummu Sulaim bagaimana perannya? Pemberani enggak dia? Akhlaknya. Buktinya? Kemana-mana pergi dia bawa semacam 6 khonjar atau pisau kecil. Paham ya? Golok lah istilahnya zaman sekarang ya. Nah, kemana mau pergi bawa itu? Sampai Abu Talha mengadu, Rasulullah, ya Rasulullah, ini wanita kalau kemana-mana membawa golok tadi itu. Akhirnya Rasulullah bertanya sebabnya, ternyata apa? Sangat luar biasa. Tujuannya kalau ada orang kafir dekat ingin ganggu, akan dirobek-robek perutnya oleh dia. Paham ya? Ya Rasulullah, law dana mini ahadun minal musyrikin wa minal kafirin la baqatu batanah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya ada salah satu di antara orang kafir dekat kepadaku, akan kerobek-robek perutnya. Luar biasa ya, Ummu Sulaim. Namanya siapa? Rumaisah bintu Milhan. Nah, itu yang ma'ruf ya. Wala nama yang lain diperselisihkan, itu juga di antaranya. Kita lihat sini. Wa fihi ilmun ghazirun wa fiqhun munirun. Masya Allah. Di dalam hadis ini terkandung ilmun ghazir, ilmu yang sangat luas. Wa fiqhun munir. Dan juga fikih yang memancar. Paham ya? Munir itu memancar, bercahaya. Wa'idatun jalilatun, dan nasihat-nasihat yang mulia. Fihi shifaa'un min da'is syubhat wa syahwat. Di dalamnya terdapat apa? Obat syubhat, obat syahwat. Obat syubhat itu ilmu, obat syahwat sabar. Kaifa, bagaimana tidak? Wa huwa min wahyillahil karim al-mutahhar wa sunnatil hadi Rasulillah Rasul Rabbil alamin. Bagaimana tidak? Padahal itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala ya, yang suci, asalnya hadis itu ya, dan sunnah dari apa? Al-hadi,
sunnah seseorang yang memberikan petunjuk, ad-dalalah irsyad, itu Rasul utusan Rabbil Alamin. Naam, alaihi min rabbih azka salatun wa atamal barakatan wa taslim. Yang mana mendapatkan apa? Nah, mendapatkan salawat yang paling suci dan keberkahan paling sempurna dan doa keselamatan yang paling sempurna dari Rabbnya. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan apa? Naam, pujian, sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Di antaranya adalah perkataan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat atas nabinya. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan doakanlah dengan doa keselamatan. Paham? Nah, makanya kalau dengar lafaz-lafaz ya, dibiasakan bersalawat, lafaz-lafaz penyebutan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alam shawab yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.